Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konstitusi. Nah, pertemuan hari ini berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya, tapi dalam konteks yang sama, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kita tahu bahwa konstitusi secara etimologi adalah sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Nah, istilah konstitusi dalam bahasa Inggrisnya adalah constitution dan constitute. Dan dalam bahasa Prancis, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu konstitusi, yang berarti dasar susunan badan. Nah, dalam praktek ketenagaan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. Yang pertama, konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua yaitu konstitusi meliputi undang-undang dasar tertulis dan konvensi atau konstitusi tidak tertulis. Nah, yang kedua adalah konstitusi memiliki arti sama dengan undang-undang dasar. Nah, konstitusi sebagai hukum dasar yang utama merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia, adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu membatasi kekuasaan penguasaan supaya tidak sewenang-wenangnya, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Konstitusi tidak akan berlanjut sama berat dan mampu saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan mampu merugikan rakyat jumlahnya. Yang kedua yaitu melindungi HAM. Ketiga yaitu pedoman penyelenggaraan negara. Nah, nilai konstitusi yaitu adalah nilai normatif dan nilai nominal serta nilai sematik. Nah, maksudnya nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi dan dijadikan oleh sebuah bangsa. Untuk mereka konstitusi itu tidak hanya berlanjut dalam artian hukum, tetapi nyata berlanjut dalam warga, dalam artian berlanjut efektif dan dilaksanakan secara murni. Nah, kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bagian dari kesadaran moral. Nah, sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran berkonstitusi memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, rasional. Nah, rasional adalah kesadaran moral yang dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran dan penyangkalan. Nah, yang ketiga yaitu bersifat kebebasan. Nah, untuk kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Memfungsikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, secara konstitusi terdapat beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu fungsi ideologis, yaitu bahwa konstitusi memerlukan komitmen atas ideologi. Misalnya di Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Nah, yang kedua yaitu fungsi nasionalis, yakni bahwa
konstitusi memelihara nasionalisme negara, memberikan sumbangan kepada rasa persatuan dan identitas nasional, misalnya melalui bendera dan lagu kebangsaan. Yang ketiga yaitu fungsi struktur, yaitu konstitusi membangun harapan politik dan bagaimana harapan politik tersebut dipenuhi atau diwujudkan. Yang keempat yaitu rasionalis, yaitu bahwa keinginan politik, tujuan-tujuan politik, dan pendirian-pendirian politik diapresiasikan dalam terminologi hukum sehingga bersifat nasional dan objektif. Yang kelima yaitu fungsi hubungan masyarakat. Fungsi hubungan masyarakat yaitu bahwa konstitusi menjadi bukti kelahiran suatu negara dan keberadaannya dalam komunitas internasional. Yang keenam yaitu fungsi registrasi, yaitu konstitusi merupakan hasil untuk konflik dan perkembangan politik melalui proses seleksi dan perdebatan para pemimpin bangsa. Yang ketujuh yaitu kebutuhan manusia akan norma-norma dan nilai fundamental, misalnya demokrasi, HAM, rule of law, keadilan, kebebasan. Nah, yang kedelapan yaitu fungsi pembatas, yaitu konstitusi mencegah perubahan politik secara anarkis dan radikal atau inkonstitusional, misalnya separatisme, pemberontakan, dan lain-lain. Nah, di sini dapat kalian baca begitu banyak artikel yang memuat tentang konstitusi. Jadi pada dasarnya konstitusi merupakan peraturan atau norma hukum yang bersumber pada undang-undang yang peraturannya itu sama berat, yang mempunyai dua aturan. Yang pertama yang tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara sebuah pemerintahan disediakan dalam sebuah masyarakat negara. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kakak ucapkan terima kasih, selamat pagi.